Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai implementasi dan bimbingan peserta didik. Saya, Nolis Kristiani, NIM 2009138 akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan dan fungsi bimbingan bagi peserta didik. Selamat menyaksikan. Pengertian bimbingan. Bimbingan belajar adalah proses pemberian bantuan dari seseorang atau kelompok orang kepada orang lain dalam menentukan pilihan, penyesuaian, dan pemecahan permasalahan belajar yang dihadapi, terutama berkaitan dengan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman dan latihan. Selanjutnya, ada fungsi bimbingan. 1. Fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan berupaya mencegah atau mereduksi kemungkinan timbulnya masalah demi penilaian yang dilakukan, menciptakan iklim belajar yang memungkinkan peserta didik merasa betah di ruang belajar. Kedua, fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran berarti menyediakan kesempatan kepada murid untuk menyalurkan bakat dan minat, sehingga mencapai hasil belajar yang sesuai dengan kemampuannya. 3. Fungsi penyesuaian. Salah satu faktor penentu keberhasilan murid dalam studinya adalah faktor kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pembimbing berupaya membantu mahasiswa menyelesaikan program pengajaran dengan kondisi objektif. Yang keempat, ada fungsi perbaikan atau remedial function. Kenyataannya, di sekolah menunjukkan bahwa sering ditemukan murid yang mengalami kesulitan belajar. Nah, dalam hal ini, betapa pentingnya fungsi perbaikan dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, ada fungsi pemeliharaan. Belajar dipandang positif harus tetap dipertahankan atau bahkan harus ditingkatkan agar tidak mengalami kesulitan lagi. Contohnya adalah mengkoreksi dan memberi informasi tentang cara-cara belajar kepada murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2001069. Nah, di sini saya merupakan perwakilan kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang manfaat bimbingan belajar. Nah, manfaat bimbingan belajar ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu manfaat bagi mahasiswa dan yang kedua ini manfaat bagi dosen dan dosen pembimbing. Nah, yang pertama itu manfaat bagi mahasiswa. Manfaat bagi mahasiswa ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu terciptanya rasa kondusif belajar. Nah, rasa kondusif belajar dan nyaman ini merupakan pengembangan pola pikir mahasiswa dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Dengan rasa nyaman ini, kita dapat menyalurkan semua potensi-potensi yang dalam diri kita. Dan yang kedua, yaitu dengan cara mulai terbentuknya sifat-sifat dan karakteristik yang dipunyai oleh mahasiswa dengan cara bersosialisasi dengan lingkungan baru dan terjun langsung pada masyarakat dan lingkungan. Dan yang ketiga ini, mereduksi masalah-masalah tantangan belajar yang dimiliki oleh mahasiswa. Apa aja sih tantangannya? Seperti rasa malas dan pergaulan yang salah. Ini merupakan tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh mahasiswa. Nah, tantangan-tantangan ini harus mahasiswa hadapi dengan cara yang baik dan benar. Apabila salah, akan menjadi timbal balik yang berbahaya bagi mahasiswa tersebut. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua ya, yaitu tentang manfaat bagi dosen atau dosen pembimbing. Nah, dosen dan pembimbing ini dibagi menjadi 2, yaitu membantu mahasiswa lebih mampu menyesuaikan diri kepada sifat-sifat dan karakteristik kepada mahasiswa yang mereka ajar. Nah, dosen ini lebih dimudahkan untuk mengetahui karakteristik dan lain-lain. Dan yang kedua itu mempermudah dosen pembimbing untuk memahami karakteristik juga, namun untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, pengembangan ini dibantu oleh dosen pembimbing untuk kita lebih mahir atau lebih pandai untuk melakukan sesuatu dengan semestinya dan tidak keluar jalur yang telah ditetapkan oleh proses pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud. Nah, ada juga nih tujuan bimbingan belajar dan isi layanan bimbingan belajar.
tujuan bimbingan belajar ini tuh apa sih? Nah, tujuan bimbingan belajar ini untuk mahasiswa untuk tercapainya penyesuaian sistem akademik yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud dengan cara membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran ini dengan cara melakukan bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar ini tujuannya mempunyai 3 poin. Yang pertama yaitu mengenal, memahami, dan menerima atau mengarahkan dan mengaktualisasikan secara baik yang telah diperintahkan oleh. Nah, proses ini juga merupakan pengembangan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa yang belum diketahui oleh mahasiswa tersebut. Nah, dibantu oleh siapa sih? Nah, di sini dibantu oleh merupakan dosen pembimbing atau dosen-dosen yang lain, atau bisa juga untuk melakukan konseling. Nah, yang kedua itu mampu mengembangkan potensi dalam tubuh atau yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, potensi kita tuh kan berbeda-beda dan kita juga tidak tahu berapa banyak potensi yang harus kita juga tidak tahu potensi yang dalam diri kita tuh apa saja. Nah, kita dibantu untuk menggali potensi apa saja yang dalam tubuh kita ini. Mungkin kita bisa menjadi penulis, pengarang, ataupun bisa menjadi atlet. Dan kita tidak tahu itu. Dan yang ketiga itu mampu memecahkan masalah pembelajaran. Nah, mahasiswa ini dituntut lebih mandiri karena kehidupan mahasiswa merupakan jalan menuju kehidupan yang lebih nyata. Yang dulunya kita dibantu oleh orang tua, oleh guru. Nah, sekarang kita dituntut untuk menyelesaikan itu semua. Tentunya kalau tidak bisa kita. Dan pada dasarnya manusia itu manusia sosial, makhluk sosial yang membutuhkan peran orang lain. Nah, oleh karena itu, kita harus menjadi pribadi yang lebih mandiri dan lebih bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, isi layanan pembelajaran bimbingan belajar ini menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu untuk tingkat 1 untuk pengenalan, yaitu pengenalan ini untuk mengetahui lingkungan-lingkungan baru seperti bagaimana proses cara pembelajarannya, bagaimana cara pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, yang tingkat kedua ini merupakan pengaktualisasikan atau pengembangan potensi yang telah diajarkan oleh guru pembimbing. Nah, di sini juga kita harus menggali sedalam-dalamnya potensi kita yang telah diberikan. Tentunya kita harus selalu melakukan mentoring pada dosen pembimbing. Pak, bagaimana perkembangan pembelajaran saya? Apakah sudah melakukan perubahan dalam diri saya? Nah, kita harus mentoring terus-menerus. Dan yang ketiga yaitu pengevaluasian. Nah, dari poin 1 dan 2 ini harus mengevaluasi dalam diri kita apa saja kesalahannya dan ke depannya harus membenarkan dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak salah mengambil langkah untuk ke depannya menjalankan kehidupan yang lebih nyata, yaitu dengan dunia pekerjaan dan yang lain-lain yang mungkin butuh kehidupan nyata dan kemandiriannya. Mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Desnita Ratu. Jenis, teknik, dan strategi bimbingan belajar. Bimbingan individu ini dilaksanakan apabila jumlah siswa yang dibimbing sedikit atau yang bersifat pribadi, misalnya les privat, pembelajaran tambahan, dan lain-lain. Bimbingan secara individu dibedakan menjadi beberapa teknik, yaitu ada home visiting, field trip, dan diskusi kelompok. Bimbingan kelompok ini dilaksanakan apabila siswa yang dibimbing jumlahnya banyak, misalnya diskusi kelompok, belajar kelompok, dan lain-lain. Bimbingan secara kelompok ini memiliki beberapa jenis teknik, antara lain kegiatan bersama. Kegiatan bersama merupakan teknik bimbingan yang baik, karena dengan melakukan kegiatan mendorong anak saling membantu sehingga relasi sosial positif dapat dikembangkan dengan baik. Contohnya, dapat diaplikasikan yang pertama, ada organisasi murid, organisasi siswa, sosiodrama, dan papan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin memperkenalkan diri, saya Alan Kurnia dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan nomor induk mahasiswa 2001160. Di sini saya akan menjelaskan bimbingan secara klasikal dalam teori kelompok. Metode yang digunakan dalam bimbingan kelompok. Dalam bimbingan kelompok dapat menggunakan berbagai macam metode. Antara lain, yang pertama, ceramah atau pemberian informasi. Di sini siswa diberi pengetahuan mengenai pentingnya belajar. Jadi, dengan adanya pemberian informasi itu, siswa diharapkan dapat termotivasi dalam belajarnya. Yang kedua, pemberian tugas. Dengan adanya tugas yang diberikan, siswa akan mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi secara tidak langsung, dengan sendirinya siswa akan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, tanya jawab. Setelah proses pembelajaran berlangsung, hendaknya para guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum dipahaminya. Yang keempat, konseling individu ataupun kelompok. Yang kelima, bimbingan kelompok belajar. Yang keenam, belajar kooperatif. Dengan belajar kooperatif, siswa dapat menggunakan lembar kegiatan dan saling membantu untuk menuntaskan materi belajarnya. Yang ketujuh, diskusi. Metode ini digunakan dengan memanfaatkan interaksi antar individu dalam kelompok untuk memperbaiki kesulitan belajar yang dialami oleh kelompok siswa. Yang kedelapan, observasi ataupun pemantauan. Sasaran yang mendapatkan bimbingan belajar yaitu yang perlu mendapatkan bimbingan belajar yaitu seluruh siswa yang menunjukkan adanya gejala kesulitan atau masalah belajar dan siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata. Selanjutnya, implementasi bimbingan belajar peserta didik. Langkah-langkah bimbingan belajar yang dapat dilaksanakan oleh para dosen ataupun dosen pembimbing adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang diri siswa, meliputi mengetahui aspek psikologi siswa, mengetahui prestasi belajar siswa, mengetahui minat, motivasi belajar, sikap, kebiasaan belajar, mengetahui kesehatan siswa, mengetahui kepribadian siswa, mengetahui sosialisasi siswa, dan mengetahui lingkungan keluarga siswa. Yang kedua, pemberian informasi, meliputi cara-cara belajar yang baik, sumber belajar yang dapat dimanfaatkan, program pengajaran yang akan diikuti, keunggulan dan kelemahan siswa, kode etik, lingkungan pendidikan dan pekerjaan, dan meliputi masa depan siswa tersebut. Yang ketiga, penempatan dalam kelompok belajar. Penempatan yang didapatkan pada kemampuan dalam pengelompokan siswa. Penempatan dalam pengelompokan siswa dalam wawasan kesulitan materi tertentu dalam pelajaran. Penempatan dan pengelompokan siswa berdasarkan jenjang karir ataupun golongan. Yang keempat, identifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. Meliputi penempatan dalam kelompok belajar, meliputi penempatan yang didasarkan pada kemampuan dan pengelompokan siswa, meliputi penempatan dan pengelompokan siswa dalam kawasan kesulitan materi tertentu dalam suatu pelajaran, meliputi penempatan dan pengelompokan siswa berdasarkan jenjang karir ataupun golongan, memperhatikan tingkah laku siswa sewaktu dalam kegiatan PMB, meliputi menganalisis siswa yang prestasinya di bawah rata-rata kelompok maupun pencapaian target kurikulum tersebut, dan menganalisis pekerjaan siswa yang mengetahui kelemahan belajar dan hasil pemeriksaan wali diinformasikan kepada mereka. Yang kelima, memperkirakan faktor penyebab kesulitan ataupun diagnosa, meliputi menentukan jenis dan karakteristik kesulitan belajar siswa pada mata kuliah mana atau pada bagian materi mana. Yang selanjutnya, kesulitan belajar yang dialami siswa pada TPK mana, kesulitan belajar pada kawasan mana, apakah pada tahap ingatan, pemahaman aplikasi, maupun analisis sistematis dan evaluasi. Yang keenam, memperkirakan cara pemecahan ataupun prognosis, yaitu menetapkan faktor penyebab kesulitan belajar maupun menetapkan faktor penyebab kesulitan belajar. Yang ketujuh,
Melakukan remedial ataupun bantuan ataupun treatment, meliputi menetapkan layanan bantuan, meliputi penanganan, menangani kelemahan-kelemahan yang berkenaan dengan penguasaan materi pelajaran maupun remedial. Selanjutnya yaitu poin yang ke-8, melakukan konseling. Melakukan konseling memotivasi dan tujuan belajar dan latihan, sikap maupun kebiasaan belajar, kegiatan dan disiplin belajar, serta melatih secara efektif, efisien, dan produktif. Penguasaan materi pelajaran dan latihan keterampilan teknis belajar, pengenalan dan pemanfaat kondisi fisik, sosial, dan budaya di sekolah dan lingkungan sekitar. Orientasi belajar di sekolah menengah, memotivasi dan tujuan belajar dan latihan, sikap dan kebiasaan belajar, kegiatan dan disiplin belajar serta berlatih secara efektif, efisien, dan produktif, penguasaan materi pelajaran, latihan, dan keterampilan teknis belajar. Pengenalan dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya di sekolah dan lingkungan sekitar, dan maupun orientasi belajar di sekolah menengah. Yang ke-9, evaluasi dan tindak lanjut. Mengetahui keberhasilan bimbingan belajar lanjut, mengamati perilaku siswa di dalam maupun di luar kelas yang mengetahui perubahan yang terjadi. Bila belum terjadi perubahan, para guru mengkaji ulang setiap langkah yang telah dilakukan. Bila terjadi perubahan positif, tingkah lagi bimbingannya. Bila ada keganjilan, lakukan tengokan balik terhadap semua komponen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan maupun salah kata dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.